untuk kita dengarkan dan ucapan dari para ulama-ulama adalah ulama-ulama yang memang memiliki sambungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Sayyidina Asy-Syaikh Abu Bakar Ibn Salim alaihi rahmatullah. Salah satu tali yang bisa menyampaikan kalian kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah lewat talinya mereka-mereka ini, para ulama-ulama kita. Salah satunya Sayyidina Syekh Abu Bakar Ibn Salim. Teman-teman sekalian, yang saya sampaikan tadi mengenai tali, kata Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Semuanya, berpegang teguhlah kalian dengan tali Allah. Nah, Allah ini teman-teman sekalian menurunkan tali, maksudnya menurunkan hubungan itu kepada siapa? Kepada para nabi. Allah ketika menginginkan hambanya terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah kasih tali. Talinya adalah para rasul, para nabi. Untuk menjadi tali bagi manusia tersambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Biar pada kenal, biar punya sambungan nih. Dikasihnya kemudian para nabi-nabi diutuskan kepada kita sekalian ini. Saudariku sekalian saya muliakan, nih yang terakhir baginda kita Nabi besar Muhammad alaihissalam. Tali Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, pintu Allah Subhanahu wa taala yang terbesar. Akan tetapi saudaraku sekalian saya muliakan, kita juga agak susah menyambung kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Kita nggak hidup pada zamannya, kita nggak lihat beliau, dan pula siapa kita sampai bisa mudah-mudahan dekat menabi. Kan harus ada yang nyamperin, harus ada yang bawa. Teman-teman sekalian, wattakhidu indallahil wasilah, kata Allah dalam Al-Quran. Carilah kepada Allah perantaranya. Itu perintah Allah dalam Al-Quran loh itu. Wattakhidu indallahil wasilah. Buatlah jalan, buatlah penghubung, buatlah sambungan. Carilah link yang menyampaikanmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja link tersebut adalah baginda Rasulullah SAW. Cuman kepada Rasulullah ini juga terlalu tinggi kita nih rupanya. Nih bangsa awam-awam kayak kita ini, teman-teman sekalian, mau ngimpi Nabi, ya Allah setengah mati. Betul apa enggak? Pengen bisa deket sama Nabi, ya Allah susahnya setengah mati. Belum lagi ajakan di sekeliling, belum lagi, waduh, susah setengah mati mau nyambung sama Nabi Muhammad alaihissalam. Gimana nih caranya biar tersambung sama Nabi Muhammad alaihissalam? Harus ada orang yang bawa kita. Yang bawa kita siapa? Para ulama, teman-teman sekalian, para wali, teman-teman sekalian. Mereka tali kita menuju Rasulullah dan tali kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tali kita. Kita mau masuk ke presiden aja harus ada prosedurnya. Jangan gitu, mau masuk ke gubernur aja harus ada orang yang kenal bawa kita. Kalau enggak siapa kita, kan gitu ya. Demikian pula tentu saja kepada Rasulullah SAW. Perlu orang nih yang bawa kita kepada mereka. Kalau enggak takut salah jalan juga. Orang zaman sekarang banyak yang ngaku-ngaku dekat sama Nabi, tapi berani-berani fitnah Nabi juga banyak. Betul enggak? Yang bilang ibunya Nabi di neraka lah. Astagfirullah. Yang ziarah ke makam Nabi Muhammad udah mati, nggak perlu diziarahi lah, ya Allah, ya Allah. Tapi mereka ngaku paling dekat sama Nabi. Nah ini kan aneh-aneh teman-teman sekalian. Nah kita takut salah jalan. Karenanya kemudian harus ada ulama nih bawa kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian saya muliakan, nah ulama-ulama ini salah satu tali yang bisa nyambungin kita kepada Nabi Muhammad alaihissalam. Salah satu ulama terkemuka namanya Sayyidina Asy-Syaikh Abu Bakar Ibn Salim. Teman-teman sekalian, 3 hal yang saya mau ceritakan, mudah-mudahan bikin kita semakin ngerti siapa beliau. Yang pertama, teman-teman sekalian saya muliakan, cerita tentang ibadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Kana radhiyallahu taala anhu wa arda yusallil subuh biwudu'il isya arba'ina sanatan. Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim adalah orang yang sholat subuh pakai wudu isya selama 40 tahun. Dengar gak? Yang teman-teman dengar gak?
Dong apa enggak? Nyambung apa enggak nih? Sholat subuh pakai wudhu isya selama 40 tahun teman-teman sekalian. Maksudnya gimana tuh? Jadi beliau habis selesai sholat isya, beliau ibadah, beliau ngaji, beliau baca Quran, beliau mendatangi masjid buat ngisiin airnya di masjid tersebut. Beliau rapiin teman-teman sekalian ibadahnya, sholawatnya, ininya, tahajud, sholat malamnya dan lain sebagainya. Sampai datang subuh beliau sholat subuh dengan wudhu isya. Berapa lama? Bukan sekali dua kali, bukan tiap Jumat, selama 40 tahun masa hidup beliau sholat subuh pakai wudhu isya. Pernah nggak teman-teman? Sekali aja pernah nggak? Saya pernah. Gara-garanya ketiduran. Belum sholat isya udah tidur, gitu ya. Bangun-bangun kaget banget. Ya ampun, udah hampir jam 4. Buru-burulah saya wudhu, buru-burulah saya sholat isya. Habis kelar sholat isya, sholat witir, gitu kan ya? Habis selesai witir, dah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Adzan subuh, saya sholat subuh pakai wudhu isya. Langsung saya merasa jadi muridnya Syekh Bakar bin Salim. Ya Allah, ya Allah. Jadi teman-teman sekalian, nih Sayyidina Syekh Bakar bin Salim bicara ibadahnya seperti itu loh, ibadahnya beliau. Ada gitu orang yang udah jalanin ibadah sampai segitunya, kemudian Allah nggak bukakan pintu rahmatnya. Ada nggak kira-kira? Nggak mungkin. Pasti bakalan Allah Subhanahu Wa Taala bukakan pintu rahmatnya Allah lebar-lebar. Karena bahkan Allah di sepertiga malam yang terakhir selalu memanggil-manggil, mana di antara hambaku yang ingin mendekat, mana di antara hambaku yang akan bertaubat, mana di antara hambaku yang sedang punya hajat, aku akan beri apa yang kalian minta, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini tiap ada panggilan-panggilan Syekh Bakar bin Salim angkat tangan mulu. Saya ya Allah, saya ya Allah, saya ya Allah. Dikasihnya paling banyak. Kita di saat panggilan tersebut lagi tidur. Kita lagi panggilan lagi ke kanan, lagi ke kiri, lagi guling, lagi ke bantal, lagi ngukurin tempat tidurmu. Jadinya waktunya dibagi-bagi kita kagak kebagian. Ini teman-teman sekalian, salah satu sambungan kita, ibadahnya kayak begitu. Ini satu cerita. Cerita yang kedua kita bicara akhlak deh ya. Karena para kekasih-kasih Allah ini memang akhlaknya juga pewaris para nabi. Jadi kalau Nabi Muhammad bilang al ulama warathatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Itu teman-teman sekalian bukan cuman mewarisi ilmu, akan tetapi mewarisi ibadah, mewarisi akhlak, mewarisi rahmat. Semuanya yang diwarisin sama mereka-mereka ini. Kalau bicara tentang akhlaknya, Masya Allah. Suatu ketika ada seorang perempuan datang dari kampung, pergi ke rumahnya Syekh Bakar bin Salim. Syekh Bakar bin Salim waktu itu sudah jadi munsib. Munsib itu ulama paling terkemuka, pemimpin sebuah kabilah gitu ya. Jadi itu tamu-tamu kalau datang ke Inat, beliau udah tinggal di Inat waktu itu. Kalau datang ke Inat ya jadi tamunya Syekh Bakar bin Salim. Di sana tuh teman-teman sekalian nggak ada hotel. Yang saya tahu Inat sampai sekarang belum ada hotel. Yang saya tahu juga Tarim sampai sekarang belum ada hotel. Sewun baru ada hotel. Nah itu mereka, kita kalau datang ke daerah tersebut nggak ada hotelnya kan, itu perginya kemana? Ke rumahnya munsib. Tamu siapa aja ya jadi tamunya munsib. Jadi yang namanya munsib ini teman-teman sekalian, jadi kayak kepala suku gitu ya. Itu tuh, jadi mereka itu rumahnya yang paling gede dan juga dapurnya yang paling besar. Orang juga kalau mau nyumbang, kalau mau apa ya ke munsib itu dah gitu. Jadi teman-teman sekalian, saya udah pernah sampai ke rumahnya Syekh Bakar bin Salim yang sampai sekarang masih juga ditempati sama keturunan-keturunan beliau yang juga jadi munsib. Ini teman-teman sekalian, Sayyidina Syekh Bakar bin Salim nih, rumahnya gede banget, halamannya juga gede karena halamannya biasa dipakai buat majelis. Kalau ada acara-acara besar ya acaranya di situ di rumahnya Syekh Bakar bin Salim. Ada penjaganya di pintunya. Teman-teman
sekalian saya muliakan, satu ketika ada seorang perempuan datang dari kampung. Dia datang ke rumahnya Syekh Bakar bin Salim. Sekali lagi ya saya sampaikan, di rumahnya Syekh Bakar bin Salim tuh tamu semua datangnya ke rumah beliau dari luar kota, dari mana-mana tempat. Kalau ke Inat dia datangnya ke Syekh Bu. Nah, Syekh Bakar bin Salim itu setiap hari di dapurnya masak sekitar 300 roti. 300 potong roti besar-besar itu loh. Itu masaknya 300-an sekitar. Jamu orang segitu banyaknya tiap harinya beliau. Seorang perempuan ini datang pas di jam qailulah. Jam qailulah tuh jam-jam 11-an siang gitu ya. Nah, ada waktu tidurnya Nabi Muhammad alaihissalam. Sunnah tidur jam-jam segitu tuh teman-teman saya sekalian. Bukan jam-jam sekarang ya. Jadi yang pada tidur-tidur bangun. Bukan jamnya tidur sekarang. Jadi jam tidur jam-jam 11 ke jam-jam 12. Walaupun saya secara pribadi sih jarang banget bisa ngerjain sunnah qailulah itu. Banyakannya jam segitu kan lagi ngajar tuh. Tahu di jalan. Lah ini nih ceritanya nih. Sayyidina Syekh Bakar bin Salim itu seperti yang tadi saya ceritakan, sholat subuh dengan wudu. Artinya kalau malam kagak pernah tidur. Tidurnya beliau kapan? Tuh qailulah salah satunya. Sebentaran teman-teman sekalian, dari jam 11 ke jam 12. Lagi jam segitu dateng nih mak-mak rempong. Ketuk pintu gerbangnya Syekh Bakar bin Salim. Dibukain sama penjaganya. Ya, sama khadimnya Syekh Bakar bin Salim. Dia bilang, "Kenapa, Bu?" "Saya mau ketemu dong sama Syekh Bu." Syekh Bakar bin Salim. Katanya penjaganya, "Bu, ini waktu qailulahnya nih, Bu." Syekh Bakar bin Salim tuh tidurnya dikit. Lagian kalau sekarang saya minta Syekh Bu buat ketemu sama Ibu, ntar Syekh Bunya terganggu. Kan jam tidur beliau. Kesian lagian, Bu. Deh, Bu ya. Nggak usah ya. Aduh, gimana dong? Pengen ketemu saya tuh. Saya tuh dari kampung, saya tuh jalan kaki, ya Allah. Terus, aduh Bu, jangan dong Bu. Ya udah Ibu ntar aja lagi kesini lagi Bu, kemana dulu gitu. Ntar kalau pas jam-jam yang memungkinkan Ibu. Aduh gimana ya, saya tuh udah bawa hadiah buat saya bakal bisa. Apaan emang? Nih, boleh saya buka gak? Iya buka deh, dibuka. Roti separoh. Roti cuman separoh juga gitu. Dia bilang, "Ya Bu, jangan dong Bu, jangan minta saya buat bangunin Syekh Bakar bin Salim. Habis gimana dong, saya kan pengen ketemu, lagian sudah bawa roti." Gitu. Si mak rempong ini tadi nih. Katanya si penjaga tersebut, "Bu, Ibu tahu nggak di dapurnya Syekh Bakar bin Salim tiap hari di Bu masak nih yang kayak beginian 300 Bu." "Berapa?" 300. Iya udah pamit dah kalau gitu. Malu, betul gak? Ibu malu gak kira-kira? Datang ke rumah orang gitu ya, bawa buah mangga. Ternyata yang kita datengin orang punya kebun mangga berapa hektar. Kan malu gitu. Iya. Ya ampun, nih salah nih gitu. Jadi gitu, ibu-ibu datang ke rumah saya misalnya gitu ya, bawa madu gitu. Iya, kan gak enak ya, gitu kan? Begitu dilihat depan gitu, itu apaan tuh? Ada drum-druman gitu, madu. Dari mana Ustaz? Dari Thailand. Ya, ampun salah nih. Saya sebenarnya bawa hadiah nih buat Ustaz, apaan? Madu Ustaz. Ya, kan gak enak ya. Nah ini teman-teman sekalian ya, kalau sama saya emang nggak apa-apa, kasih aja Bu. Ini ceritanya nih si penjaganya nih nggak enak karena dia nih disuruh bangunin Syekh Bakar bin Salim. Nah ibu ini mau ketemu sama Syekh Bakar bin Salim bawa roti, cuman separoh. Jadi diceritain, begitu kemudian diceritain kasih tahu bahwa di dapurnya Syekh Bakar bin Salim masak 300 roti, kan jadi ya gitulah itu ya, palah bahasanya. Jadi akhirnya dia kayak merasa minder gitu, dia bilang ya udah dah kalau gitu saya pamitan ya, kirim salam aja Mas Syekh Bakar bin Salim, saya namanya Halimah, jadi gitu. Ibu-ibu sekalian, belum mandi jalan keluar Syekh Bakar bin Salim dari rumahnya. Ini padahal percakapan di gerbang
Jangankan dari dalam kamarnya Syekh Bakar bin Salim, dari depan rumah beliau aja nggak kedengeran. Gede banget rumahnya. Ini kayak saya di sini nih. Kalau misalnya saya ngomong nggak pakai mic, yang di gerbang sana rumah Bu Ida, kedengeran apa nggak? Nggak kedengeran, teman-teman saudara sekalian. Nah ini bayangkan, rumahnya nih halamannya lebih gede loh daripada itu, daripada saya ke situ. Saya udah pernah sampai, teman-teman saudara sekalian. Sering saya sampai ke sana. Jadi saya tahu persis gitu. Nggak mungkin kedengeran. Tiba-tiba aja Syekh Bakar bin Salim keluar dari rumah, keluar dari gerbangnya. Katanya Syekh Bakar bin Salim, ahlan wa sahlan wa marhaban, ahlan. Dia bilang, Masya Allah, ada tamu nih, saya punya tamu nih. Si perempuan itu matanya binar-binar, girang benar ketemu sama Syekh Bakar bin Salim. Masya Allah, jadi ibu datang ke sini nih, jadi tamu saya nih siang ini nih. Ya Allah, maafin saya Syekh. Saya tahu Syekh Bakar bin Salim lagi qailulah, katanya maafin saya ribut-ribut kali ya jadi kebangunin. Enggak apa-apa Bu, girang. Saya ibu mau datang ke sini, Masya Allah. Ibu dari mana Bu? Dari Jonggol. Ibu naik apa? Jalan kaki. Masya Allah Bu, tiap langkahan ibu semuanya bernilai pahala di sisi Allah. Ibu datang ke sini juga karena cinta, karena sayang, karena hormat. Semua langkahan-langkahan ibu bernilai pahala di mata Allah. Nggak ada yang sia-sia. Mudah-mudahan Allah cintai ibu, Allah sayangi ibu, Allah hormati ibu sebagaimana ibu memperlakukan itu kepada saya. Terus ibu bawa hadiah buat saya. Nggak jadi sih. Ada ibu bawa kan hadiahnya. Ini aja sih. Boleh saya terima hadiahnya? Silakan sih. Dibuka sama Syekh Bakar bin Salim, dicium. Masya Allah Bu, makasih banyak ya Bu ya. Ibu bikin sendiri nih. Iya saya bikin sendiri. Pakai tangan ibu. Masya Allah Bu, berkah nih. Jadi makan siang saya, jadi makan malam saya. Insya Allah. Makasih ibu bikinnya dengan tulus, dengan ikhlas. Ini bakalan jadi obat nih buat saya. Makasih banyak ya Bu ya. Makasih banyak. Kemudian Syekh Bakar bin Salim bilang sama khadimnya, coba tolong ambilin di dapur. Ada kentang, ada ini, bawa sini semuanya. Ada gandum, bawa ke sini. Dibawain hadiah buat si perempuan itu. Girang, didoa-doain sama Syekh Bakar bin Salim. Masya Allah, senengnya kayaknya dapat apaan nggak lebih seneng daripada ketika mendapatkan doa-doa indah, perlakuan Masya Allah dari seorang kekasih Allah SWT. Habis itu ibunya berangkat pulang. Udah dia pulang, ditungguin Masya Allah sampai udah nggak kelihatan lagi, baru masuk beliau. Adab, teman-teman saya sekalian, akhlak, teman-teman saya sekalian. Sampai akhirnya kemudian Syekh Bakar bin Salim bilang sama khadim, ente ngapain pakai segala cerita di dapurannya masak 300 roti? Dia bilang, maaf Syekh, maaf. Soalnya dia itu tadi ada bilang-bilang urusan saya suruh bangunin Syekh bawa setengah roti gitu kan, gak enak saya. Dia bilang, kamu ingat ya, man lam yashkur bil qalil lam yu'tihillahul katsir. Siapa yang gak bisa menghargai yang sedikit, Allah gak akan kasih kepadanya yang besar. Siapa yang gak menghargai yang kecil, Allah gak akan kasih kepadanya yang besar. Teman-teman sekalian, hargai nikmat-nikmat yang kecil, hargai yang sedikit-sedikit, Allah bakalan kasih yang besar-besar. Kan begitu ya? Termasuk juga teman-teman sekalian, ulama-ulama yang kecil dihargai, usadah-usadah yang kecil dihargai. Dengan itu kamu akan diperkenalkan kepada yang besar-besar. Kalau sama yang kecil-kecil nggak dihargai, usadah lima kecil. Jangan gitu teman-teman sekalian. Hargai yang kecil-kecil sehingga nanti dengannya engkau akan diberi nikmat yang besar-besar. Insya siapa yang gak berterima kasih kepada yang kecil, maka Allah gak akan berikan kepadanya yang besar. Siapa yang tidak menghargai nikmat-nikmat yang kecil, Allah gak akan beri kepadanya nikmat-nikmat yang besar-besar. Makanya kita bisa hadir majelis nikmat yang besar yang mesti kita syukuri teman-teman sekalian. Mudah-mudahan nanti dikasih lagi nikmat yang besar-besar lagi, bisa duduk-duduk bersama dengan para ulama-ulama, kan gitu ya. Nah itu, mudah-mudahan nanti di hari akhirat kita dikasih juga nikmat yang lebih besar daripada begini. Bisa duduk-duduk bersama Nabi Muhammad, ya, bisa duduk-duduk bersama Sayyidah
Fatimah Zahra. Kan bagaimanapun kita duduk di dunianya dalam rangka bercerita tentang mereka, begitu kan? Bercerita tentang orang-orang soleh solehah. Mudah-mudahan nanti di hari akhirat dikumpulin beneran kita sama mereka, insyaallah. Cerita yang terakhir teman-teman sekalian saya muliakan, tentang salah satu dari muridnya Syekh Bakar bin Salim yang ada di kota Mekah. Jadi Syekh Bakar bin Salim ini teman-teman sekalian punya murid tinggalnya di kota Mekah. Beliau udah berguru udah lama, kemudian pulang kembali ke Mekah mengajar di kota Mekah. Kayak misalnya saya berguru pada Bapak Nur, berguru pada Habib bin Hafid, udah pulang ke Jakarta, kayak gitu loh. Nah, jadi ceritanya nih, beliau ada di sana di Mekah. Namanya murid, ada aja tuh pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang kagak bisa dijawab, gitu kan ya. Cuman bedanya kalau zaman sekarang nih, saya kalau udah punya pertanyaan yang saya nggak bisa jawab, saya akan telepon, saya akan kirim WhatsApp kepada orang yang dekat dengan Habib Umar, bisa ditanyakan kepada beliau, atau saya akan telepon kepada Sayyidil Habib Zain bin Smith. Biasanya kalau urusannya fikih, saya akan tanya langsung kepada beliau masalah-masalah yang saya nggak ngerti, untuk beliau kasih jawabannya. Teman-teman sekalian, nah zaman itu belum ada telepon, belum ada SMS ataupun WhatsApp. Apa yang beliau lakukan? Dicatat. Tiap ada pertanyaan yang nggak bisa beliau jawab, dicatat ya, sampai terkumpul mungkin 5-10 pertanyaan yang beliau memang belum bisa jawabnya, jadi di pending. Teman-teman sekalian saya muliakan, satu hari beliau ini lagi ada masalah sama istrinya. Namanya orang rumah tangga ada aja kan, gitu ya. Ini ceritanya lagi ada masalah sama istrinya marah sama dianya juga kesel sama istrinya. Sampai kemudian satu hari dia kemudian lagi marah-marahan sama istrinya tersebut. Dia pikir udah kabur aja dah ke tempatnya Syekh Bakar bin Salim. Udah, saya sekarang ini aja ngademin pikiran nih, saya pergi aja ke Syekh Bakar bin Salim. Jadi dia pergi, saya pergi aja. Kata istrinya, ya udah sana pergi aja sekalian. Wah, berangkat ke Inat. Ya Allah, tengah jalan sambilan mikir, saya tuh sayang sama istri saya sebenarnya. Gak mau juga pisah. Dia orang Masya Allah sebenarnya. Cuman ya namanya hati perempuan nih kan ada aja ya. Jadi Allah, nyesel benar, saya nggak mau pisah. Tapi gimana nih caranya? Saya juga emang salah, ada satu masalah gitu kan. Berangkatlah kemudian sampai ke tempatnya Syekh. Dari Mekah ke Inat ya. Zaman itu saya nggak paham naik apa tuh. Yang penting perjalanan cukup jauh gitu kan, cukup lama juga, berhari-hari. Akhirnya sampai. Itu nyampe, dia ini dulu, bersih-bersih dulu, rapi-rapi, datanglah ke rumahnya Syekh Bakar bin Salim. Nungguin di ruang tamu. Emang adab kayak begitu kan? Kita sedekat apapun sama guru, nggak ada ceritanya tuh datang langsung ke dapur, langsung ketok-ketok kamarnya, nggak ada adab, teman-teman sekalian. Bersama dengan kedekatan kita seperti apapun dengan guru, harus ada adab-adab yang kita laksanakan kepada guru tersebut. Jadi beliau sangat dekat sama Syekh, tapi adab. Nungguin di depan. Nggak lama Syekh Bakar bin Salim keluar. Ya hayya, ya sahla, gitu ya. Dipelukin muridnya tersebut mencium tangannya Syekh Bakar bin Salim. Itu memang ada adabnya itu ya, adab kita kepada guru juga untuk kita cium tangannya guru kita tersebut. Habis itu kemudian tanyain gimana kabarnya, khair dari Mekah, kapan nih perjalanan, gimana, mau udah enak gitu. Terus Syekh Bakar bin Salim duduk. Dia bilang, Syekh, saya datang ke sini mau tanya. Oh iya, pertanyaan ya, kata Syekh Bakar bin Salim. Ini pertanyaan kertas nih di dalam nih. Udah siap mau dia keluarin nih. Syekh Bakar bin Salim sambilan dia ngeluarin kertas, Syekh Bakar bin Salim mau dia jawab. Pertanyaan nomor 1 yang tentang jatuh apa enggak perceraiannya, itu jatuh cerainya. Karena kan suaminya ngomongnya begini. Jadi itu masuknya sigat ta'liq. Kalau kemudian dia ngerjain yang ditaklikan tersebut, jatuh cerainya.
Jatuh tuh sigat ta'liknya. Gitu ya. Diterangin kayaknya yang orang itu kayak udah ceritain semua kronologisnya gitu. Padahal dia belum cerita apa-apa Mas Syekh Bakar bin Salim. Itu rujukannya ada di kitab ini halaman sekian, coba kamu lihat di sana. Pertanyaan yang kedua tuh mengenai zakat. Itu dia zakatnya itu kenanya sama kayak zakatnya ternak. Karena dia termasuknya bagian dari ternak tuh. Dia kenanya sekian. Gitu, dikasih tahu semuanya. Itu rujukannya di kitab ini. Pertanyaan yang ketiga mengenai tafsirnya Al-Qur'an ayat ini, itu kamu bisa rujuk pendapatnya Imam Baghawi di dalam kitab sirah ini, tafsir Baghawi, pendapatnya semuanya diterangin. Terhadap maknanya ayat ini, itu sebenarnya maknanya ini disampaikan oleh imam ini dalam kitabnya begini-begini. Semua pertanyaan itu nggak usah pakai ditanya pertanyaannya, udah langsung dijawab Mas Syekh Bakar bin Salim, lengkap pertanyaan dan jawabannya sekaligus rujukannya di kitab apa untuk dia ambil. Jadi si murid tinggal setengah mati aja nyatetin. Masya Allah, enaknya punya guru yang udah punya sambungan, yang sinyalnya kenceng banget kayak gitu tuh modelnya teman-teman saya sekalian. Ya Allah, ya Allah. Itu saya sampai sekarang aja masih sering ngerasain tuh sama guru-guru saya kayak begitu. Kalau udah ada sesuatu hal yang rasanya pengen saya tanyain gitu ya, kadang-kadang udah nggak usah pakai nanya gitu, nggak usah pakai ngomong. Beliau begitu tersambung gitu kan lewat telepon ataupun saya bahkan dengerin ceramahnya gitu, langsung kayak lagi ngasih jawaban. Ya Allah, nikmatnya, nikmat punya guru teman-teman saudara sekalian saya muliakan. Kenapa mereka itu bisa serba tahu begitu? Kayak udah langsung tahu gitu. Kenapa bisa begitu? Karena mereka dekat sama Sang Maha Tahu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang lanjutan dari apa yang Allah sampaikan tentang Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi. Nah ini penerusnya Nabi Muhammad nih, para ulama-ulama, merupakan penebar rahmat dan kasih sayang Allah juga di atas muka bumi ini. Makanya yang sedang galau, yang sedang gundah, gitu kan ya. Kalau udah ketemunya sama guru-guru yang model begini, insya Allah disambungkan kita sehingga nggak ada kesulitan, nggak ada apa-apaan. Ya Allah, nikmat benar, nikmat benar. Teman-teman sekalian, abis itu beliau kemudian khadimnya bawa kopi, bawa suguhan. Kopinya tuh di situ ada 3 gelas. Syekh Bakar bin Salim nuang sendiri. Nah ini adabnya Nabi nih ya. Beliau nggak nyuruh muridnya nuang ataupun nyuruh khadimnya nuang, enggak. Beliau tuang sendiri si kopi. Satu ditaruh tempat duduk beliau, satu ditaruh di tempat muridnya ini. Kemudian satu lagi beliau jalan menuju ke jendela. Teman-teman sekalian nih ngobrolnya nih nerima tamunya di lantai atas. Mereka punya ruangan tamu tuh memang biasanya di lantai atas. Bawah tuh biasanya buat majelis, gitu kan. Jadi di lantai atas tuh. Nah di lantai atas tuh ada jendela. Jendelanya kecil teman-teman sekalian. Biasanya dipakai orang buat ngelongok kalau ada tamu datang. Siapa sih itu tamunya gitu kan. Nah itu jendela-jendela kecil, namanya toko. Itu Sayyidina Syekh Bakar bin Salim, bukan toko, bukan. Sayyidina Syekh Bakar bin Salim sambilan bawa gelas itu tadi, sambilan beliau menuju ke arah jendela itu sambil bicara beliau bilang gini, amma mas'alatak ma imra'atak faqad aslahna. Adapun masalah kamu sama istri kamu, kami sudah mendamaikannya, sudah kami beresin, kata Syekh Bakar bin Salim. Sudah kami beresin. Teman-teman sekalian, beliau sambilan bawa tuh gelas, dia ulurin gitu ke luar gitu. Habis itu beliau masuk lagi, tangannya udah nggak pegang gelas tersebut. Udah habis itu beliau baca-baca doa ini apa? Si muridnya tersebut kemudian pamitan. Teman-teman sekalian saya muliakan, beliau sudah 2 hari 3 hari di kota Hadramaut karena mau ziarah, mau ini mau itu. Beliau pun kemudian pulang kembali ke Mekah. Dapat berapa hari sesudahnya sampailah dia di kota Mekah. Teman-teman sekalian, ini mau nyampe ke rumah nih deg-degan. Bukain pintu apa enggak?
secara waktu berangkat kan lagi beranteman, lagi marah-marahan. Ini kalaupun dia bukain pintu, begitu kan ya, apa yang akan diomongin, apa yang gimana cara dia bujukin istrinya. Saya udah pikir-pikir, saya minta maaf sama kamu, saya yang salah. Udah dipikirin nih sama dia nih, sepanjang jalan udah dipikirin. Serem-serem juga kalau nyampe depan rumah ada tulisan rumah ini dijual. Teman-teman sekalian, akhirnya dia ketuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketuk pintu. Masih baru ketukan pertama, dia dengar suara langkah-langkahan kaki. Tambah deg-degan, ya Allah, istri saya. Gimana nih? Kemudian dibuka sama istrinya, teman-teman sekalian, dengan senyum lebar, dengan wajah yang berseri-seri, dengan dandanan rapi. Heran bener dia. Waalaikumsalam bang, sambil bukain pintu. Dia heran aja ngeliat istrinya gitu. Istrinya nunduk-nunduk gitu kan, senyum-senyum, malu campur kangen, campur. Ayo masuk. Suaminya masuk, kemudian saya udah masak, kata istrinya. Saya udah masak, saya udah bikinin makanan-makanan kesukaan kamu. Yuk, lapar kan pasti. Makan dulu apa mau kemana dulu? Katanya saya mau kamar mandi gitu ya. Nama orang baru perjalanan jauh, ini pikirannya lain nih. Susah. Teman-teman sekalian, akhirnya kemudian nama istrinya, suaminya kemudian langsung ke meja makan. Mereka makan-makan gitu. Pas udahan selesai makan-makan, suaminya bilang, kok kayaknya kamu ada yang aneh deh. Ini makanan udah siap semuanya, malahan masih anget, masih panas gitu kan. Heran, istrinya udah rapi, udah cakep gitu, kok bisa gitu. Padahal kan zaman itu kan nggak bisa telepon. Saya kira-kira sampai jam segini kan bisa juga ya, nggak bisa kirim WhatsApp, nggak bisa kirim. Terus katanya suaminya, saya mau tanya nih sama kamu. Kata istrinya, iya saya juga bang, mau ngomong sama apa? Udah deg-degan apaan nih, jangan ini adalah pertemuan terakhir kita. Serem. Akhirnya kemudian kan katanya laki-laki kan gitu ya, kalau udah yang ada yang mau saya omongin sama kamu, wow itu udah langsung. Ini mau ngomong apa nih bininya nih? Serem. Kalimat-kalimat yang menyeramkan. Akhirnya duduklah gitu sama suaminya. Suaminya bilang, saya mau minta maaf sama kamu. Kata istrinya, sebaliknya justru sayalah yang mau minta maaf sama kamu. Saya selama ini gak jadi istri kamu yang benar. Maafin saya bang ya. Ya Allah, kasih saya kesempatan buat jadi istri kamu yang soleha. Saya tuh pengen. Dia sambil nangis-nangis gitu, diciumin tangan suaminya, maafin saya bang ya. Wah bener-bener banget gitu. Suaminya heran, ya ampun hidayah di mana begini ya. Kalau tahu kayak begini saya tinggalin dari dulu dia. Kan habis ditinggalin jadi kayak begitu. Akhirnya dia bilang, kalau boleh saya tahu kenapa kamu bisa kayak begini? Iya bang, ya Allah bang, saya bang yang abang pergi tuh hari apa? Ada tamu bang datang kemari bang. Orang tua sangat soleh banget. Saya dinasehat-nasehatin sama dia, ya Allah bener banget. Semua yang diomongin bener banget. Insya Allah tuh orang, ya Allah mudah-mudahan Allah panjangin umurnya. Katanya gitu. Dia bilang siapa? Saya nggak kenal bang, namanya juga saya sampai nggak sempet nanyain. Dia bilang cuman dia datang ke sini, dia kasih nasihat, dia ini, ya Allah tuh kata-kata sampai meresap banget di hati saya. Dia bilang saya sampai nangis-nangis sama dia, saya sampai bilang sama dia doain saya. Terus abis gitu dia malah dia bilang bang sama saya waktu itu bilang, saya bilang iya saya bener banget tuh, cuman masalahnya sekarang suami saya ini lagi pergi, saya nggak tahu dia balik lagi apa enggak. Ya kan suaminya pergi nggak tahu balik lagi apa enggak. Katanya orang tersebut balik, suami kamu akan kembali. Dia kasih tahu bang, lengkap ame jamnya sama menitnya hari ini. Makanya abang datang tadi saya udah siap, karena saya udah siapin semuanya pak. Dia bilang persis jam yang dia bilang, jam 1:20 abangnya sampai depan pintu, ketok pintu jam segitu.
Masya Allah ya bang ya. Dia bilang gitu. Makanya saya udah siapin semuanya, makanan ini apa, saya malah udah dandan, udah rapi, udah mandi, sudah saya perkirakan semuanya. Maafin saya ya bang ya, kasih kesempatan ya bang buat jadi istri yang baik, istri abang yang baik. Akhirnya tanyain, orangnya kayak gimana tuh yang datang? Dikasih tahu cirinya begini. Kok kayak Syekh Bakar bin Salim ya? Pakaiannya seperti apa? Warna apa? Dia bilang itu dia baju yang dipakai persis sama Syekh Bakar bin Salim hari itu, yang beliau sedang ketemu sama Syekh Bakar bin Salim saat itu di kota Ina. Kemudian dia bilang, oh iya bang, orang itu ngasih kopi. Maksud kamu gimana? Ngasih biji kopi? Enggak bang, ngasih kopi segelas. Gelasnya masih saya simpen bang. Bentaran ya bang ya. Abang mau lihat? Boleh. Diambilin. Dia bilang, wallah inna hadha huwal kas li ra'aituhu. Dia bilang, sungguh demi Allah itu dia gelas yang saya lihat. Syekh Bakar bin Salim mendekatkan tangannya ke jendela seraya mengatakan, adapun masalah kamu sama istri kamu, kami sudah membereskannya. Beresin benar-benar teman-teman sekalian. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang kami ke atas muka bumi ini. Mereka para pewaris Nabi Muhammad alaihissalam mewariskan kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala tebarkan di atas muka bumi ini, teman-teman sekalian. Tuh ulama-ulamanya, tali-tali kita, penghubung kita. Nih teman-teman sekalian, Syekh Bakar bin Salim secara fisik sudah nggak ada lagi di atas muka bumi ini. Akan tetapi para wali-wali ketika mereka meninggal dunia tidaklah mati. Ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Mereka hidup di sisi Allah dan diberi rizki.